Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Baik-baik saja bukan? Belakangan ini telah menjadi banyak perbincangan di jagat media sosial seseorang yang telah mencela dan menghina seorang ustazah dari kalangan Nahdiyin yang sedang menjelaskan beberapa tafsir Al-Quran. Hinaan itu pun lalu diaminkan oleh orang-orang semisalnya dan ditambah dengan hinaan-hinaan yang lainnya. Dan luar biasanya, ini bukan kali pertama dia seperti itu. Dia beserta koleganya di Cokro TV sudah sering kali menyerang umat Islam. Dia beserta para koleganya mengaku muslim, tetapi sangat menampakkan permusuhan yang begitu brutal kepada umat Islam. Dia hanya dekat dengan umat Islam yang semisal dirinya atau yang cocok dengan hawa nafsunya, seperti kalangan sepilis dan penyokong LGBT. Perbuatannya ini mirip perilaku orang-orang zindik di masa lalu, dan sekarang berulang lagi dan lagi. Hanya saja beda gaya dan model saja. Dalam Kamus Al-Ma'ani, definisi zindik ada 4 makna. Yang pertama adalah kesesatan yang begitu buruk. Yang kedua, ateis atau tidak punya agama. Ketiga, orang-orang yang menampakkan keimanan tetapi sebenarnya dia menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Lalu keempat, orang yang di batinnya kafir tetapi zahirnya dia adalah Islam. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, mereka disebut dengan orang munafik. Syekh Yusuf Al-Ghafiz mengatakan dalam artikelnya Al-Farqu Baina Az-Zindik wal Munafik, atau perbedaan antara zindik dan munafik. Yang dimaksud dengan zindik adalah orang munafik dalam lisan para sahabat atau pada firman Allah dan sabda Rasulnya. Jika para imam mengatakan si fulan termasuk orang zindik, atau perkataan mereka bantahan untuk orang-orang zindik, maksudnya mereka adalah orang-orang munafik. Atau gampangnya, zindik itu adalah munafik. Allah Ta'ala menceritakan karakter orang munafik yang bermuka dua. Dikala berjumpa orang mukmin, mereka menampakkan keislaman mereka. Tetapi ketika bersama gerombolannya, mereka kembali kepada jati dirinya yang menyerang Islam dan muslimin. Hal ini tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 14 dan 15. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok." Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Sebagian ulama membedakan antara zindik dan munafik, walau mereka sama-sama menyimpan kekafirannya. Di masa Nabi, orang munafik hanya diketahui oleh Rasulullah SAW dan orang-orang pilihannya, karena mereka pandai berdrama di hadapan kaum muslimin. Berbeda dengan orang-orang zindik yang mudah diketahui oleh orang banyak karena keterus-terangan mereka dalam menyerang Islam. Dari sini bisa kita pahami, banyak sekali bermunculan karakter orang-orang zindik di media sosial. Kita tidak usah capek-capek mencari-cari mereka, karena memang mereka sendiri yang sengaja menampakkan dirinya secara terbuka dengan serangan-serangan, baik cuitan dan video-video mereka yang menyerang dan menyudutkan Islam. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 100 sampai dengan 104, orang-orang munafik masih bisa bertobat dan Allah Ta'ala terima tobat mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang zindik? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan jika mereka benar-benar bertobat, tulus, ikhlas, menyesali dan bertekad tidak mengulangi lagi, maka Allah Ta'ala terima tobatnya. Sebagian lain mengatakan Allah Ta'ala tidak akan terima tobat orang-orang zindik. Imam Al-Khattabi, salah satu pemuka madhab Syafi'iyah di zamannya, berkata, orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran, maka keislamannya yang diterima, yaitu disikapi sesuai zahirnya saja. Inilah pendapat mayoritas ulama. Imam Malik berpendapat bahwa
tobat orang zindik tidaklah diterima. Dan ini juga pendapat dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dikutip oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, halaman 54. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kita semua dan mereka. Hadanallah wa iyyahum ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.